Terima kasih Yumi, saya Fabrice James dan ini Jendela Global. Pos Gabungan Malaysia-Indonesia (GAPMA) diaktifkan semula pada Isnin selepas ditangguh sejak awal tahun 2020 akibat pandemik COVID-19 menerusi Opkris Parang Gabungan 2022. Pengaktifan semula pos GAPMA antara lain bakal mengukuhkan hubungan dua hala bagi Malaysia dan Indonesia. Panglima 3 Brigade Infantry Brigadier Jeneral Muhammad Kami Abdul Latif memaklumkan pelaksanaan pengaktifan semula pos GAPMA ini dijalankan serentak di 3 lokasi Tentera Darat Malaysia TDM dan Tentera Nasional Indonesia Angkatan Darat TNI AD. Pos kawalan di sempadan itu menempatkan anggota TDM dan Tentera AD yang melaksanakan operasi kawalan keselamatan bersama 24 jam sehari. Menerusi pos GAPMA ini, TNI AD akan menghantar 10 anggota di setiap pos manakala TDM akan menghantar 8 anggota. Selain itu, penugasan GAPMA juga merupakan sebahagian daripada operasi kawalan keselamatan menerusi pemantauan dan operasi 24 jam, rondaan berkenderaan, rondaan berjalan kaki serta serang tangkap serkap bagi membanteras aktiviti jenayah rentas sempadan. Fasiliti kesihatan di Indonesia cukup dan mampu untuk menampung keperluan penduduk. Melihat kepada perkembangan itu, Presiden Indonesia Joko Widodo menyeru agar warganya termasuk di Kalimantan Barat untuk mempertimbangkan supaya mengguna pakai ke semua fasiliti yang ada dalam negara. Imbauan Presiden Jokowi kepada warga Indonesia agar tidak berobat ke luar negeri disampaikan saat beliau meresmikan Tower A dan B Gedung Baru Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Dr. Sudarso pada Selasa 9 Agustus lalu. Presiden Jokowi menyayangkan masyarakat Indonesia, dalam hal ini warga Kalimantan Barat, masih banyak yang melakukan pengobatan ke luar negeri seperti ke Kuching, Sarawak, Malaysia. Dan karena alasan itu pula ketika Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji meminta bantuan pemerintah pusat dalam pembangunan rumah sakit tersebut, Presiden Jokowi langsung menyanggupi. Akhirnya bangunan rumah sakit modern dengan peralatan lengkap dan canggih itu terwujud berkat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam hal ini pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang membangun gedung senilai 205 miliar rupiah, sementara alat-alat kesehatan disiapkan pemerintah pusat senilai 150 miliar rupiah. Itu paling sedih kalau mendengar ada warga negara kita yang sakit, kemudian perginya ke luar negeri, ke Malaysia, Singapura, ada yang ke Jepang, ada yang ke Amerika. Dan khusus untuk Kalimantan Barat, saya mendengar banyak sekali yang ke Kuching. Sementara itu, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji berkata, dengan adanya rumah sakit tanpa kelas itu, warga Kalimantan Barat sudah tak perlu lagi berobat ke Pulau Jawa atau ke luar negeri. Itu karena pelayanan di sana sudah sangat lengkap dan mutunya terus diperbaiki, seperti gedung hemodialisa baru, gedung radiologi, gedung isolasi rawat inap infeksius, termasuk gedung jantung terpadu yang siap memberikan pelayanan operasi bedah jantung terbuka. Ditambah lagi ada gedung radioterapi untuk memberikan pelayanan bagi pasien kanker, serta akan dibangun pula poliklinik gigi dan mata yang lebih modern. Ini kan banyak warga kita ini berobat ke Kuching. Kenapa? Karena ya pertama fasilitas pelayanan yang tidak memadai. Nah, Rumah Sakit Sudarso yang gedung baru ini saya maunya pelayanannya tanpa kelas. Tanpa kelas. Jadi mau kaya miskin ya kelasnya sama. Yang membedakan pelayanan kelas itu jenis penyakit. Orang sakit ini misal perlu satu kamar hanya maksimal berdua. Ya cukup, dia menggunakan itu mau siapapun dia. Presiden Jokowi menyampaikan bahwa pandemi COVID-19 selama 2,5 tahun terakhir mampu memperlihatkan sistem kesehatan nasional yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan untuk melayani seluruh masyarakat. Dan momentum tersebut merupakan saat yang tepat untuk memperbaiki sistem kesehatan di Indonesia. Maka dari itu, baik Presiden Jokowi maupun Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji meyakini bahwa RSUD Dr. Sudarso yang dibangun dengan total 277 tempat tidur itu sudah memiliki fasilitas modern yang mampu melayani dan menangani kasus penyakit yang ada di masyarakat.
Dengan demikian, diharapkan masyarakat di Kalimantan Barat tidak perlu lagi pergi ke luar negeri untuk berobat. Idil Aksa Akbari melaporkan untuk TVS Kalimantan. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo merasmikan Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat baru-baru ini. Selain untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat di Kalimantan Barat, pelabuhan antarabangsa terbesar di Pulau Kalimantan itu juga diharapkan dapat mengukuhkan lagi ibu kota negara IKN Nusantara di Kalimantan Timur nanti. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengatakan Terminal Kijing sudah dibangun sejak tahun 2016 dan kehadirannya diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk unggulan yang dihasilkan Kalimantan Barat, seperti minyak sawit mentah atau CPO, alumina, bauksit, dan komoditas unggulan lainnya. Dengan nilai investasi sekitar 2,9 triliun rupiah, kehadiran pelabuhan ini juga diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antar pulau di Indonesia dan juga antar negara di dunia. Tak hanya itu, pelabuhan yang memiliki kapasitas 500.000 teus dan 8 juta ton peti kemas itu juga diyakini akan mendukung upaya hilirisasi dan industrialisasi yang gencar dilakukan pemerintah. Presiden Jokowi meyakini dengan adanya hilirisasi dan industrialisasi, maka pemerintah akan mendapatkan nilai tambah yang berlipat baik berupa pendapatan negara hingga terbukanya lapangan pekerjaan. Terminal Kijing, Pelabuhan Pontianak, yang sudah dimulai pembangunannya tahun 2016, hari ini telah selesai. Pelabuhan ini akan memperkuat competitiveness, daya saing dari produk-produk unggulan yang dihasilkan oleh Provinsi Kalimantan Barat. Karena di sini memiliki kekuatan besar, crude palm oil, alumina, bauksit. Ini adalah pelabuhan terbesar di Pulau Kalimantan. Peresmian pelabuhan tersebut disambut baik oleh Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji. Sutarmiji berharap dengan peresmian Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak, maka perekonomian di Provinsi Kalimantan Barat bisa semakin maju. Karena barang-barang Kalbar seperti CPO, bauksit diekspor melalui pintu ekspor Kalbar, sehingga tampilan ekonomi Kalbar akan lebih baik. Sama ini kan CPO ekspornya tidak lewat Kalbar, lewat Riau, lewat Lampung, lewat Tanjung Perak, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, pelabuhan modern yang terhubung dengan Laut Cina Selatan itu juga hadir untuk mendongkrak kecepatan, konektivitas, dan efisiensi pengiriman logistik, yang menjadi salah satu faktor penentu tingkat daya saing Indonesia di pasar global. Karena menurut Presiden Jokowi, tidak menutup kemungkinan jika di kemudian hari ada investor luar negeri yang tertarik untuk berinvestasi di pelabuhan tersebut. Idil Aksa Akbari melaporkan untuk TVS Kalimantan. Laporan itu tadi mengakhiri Jendela Global untuk malam ini. Anda boleh juga dapatkan perkembangan terkini secara dalam talian di laman web TVS www.tvstv.my dan juga semua platform media sosial kami untuk siaran berita semasa, hiburan dan variasi tanpa henti. Jangan lupa saksikan Sejahtera Asia esok bermula jam 7.45 pagi yang membawakan topik ikon penyampai berita Malaysia dan sambutan Hari Kebangsaan 2022 bersama tetamu jemputan, antaranya mantan penyampai berita Datuk Harjit Singh Hulon. Terima kasih kerana menonton TVS menginspirasi duniamu. Saya Fabric James, salam hormat.